ternyata. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Ibu Dewi harap kalian semuanya sehat. Beberapa waktu lalu anak-anak kelas Markus ada yang sakit sampai dirawat, ya kan? Ada Monik, ada Stepi, ada Beth. Bagaimana kabar kalian saat ini? Sudah sembuh? Sudah pulih? Puji Tuhan, semuanya sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih karena pertolongan Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang kita mau bersemangat kembali menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pada minggu ini kami kembali bertemu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan memuji, memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami ingin memperhatikan juga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, melalui pujian kiranya hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau I've got the joy dulu. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Apakah semuanya happy? Tentu happy. Sudah sehat, sudah sarapan belum? Iya, sarapan dulu ya biar kita memuji nama Tuhannya bisa fokus. Yuk kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita itu memiliki Tuhan yang sangat baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
kita semuanya. Memuji Tuhan itu tidak hanya orang tua, tetapi dari anak-anak bayi yang baru lahir. Dan kalian kelas Markus ya, seperti ada Inet, ada Prisel, ada Arvin, itu bayi-bayi yang anak-anak kecil yang belajar memuji Tuhan meskipun bicaranya belum jelas, tapi Tuhan senang kalau semua anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira ya. Tuhan itu sayang kepada kita semua ya. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua. Pujian ini ya membuat kita itu bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sayang buat kita semua. Nah, kita juga belajar dari Tuhan Yesus menyayangi papa kita, menyayangi mama kita, menyayangi kakak, adik, teman-teman, siapapun itu harus kita sayangi. Luar biasa ya sayangnya Tuhan buat kita semua. Yuk kita mau pada saat ini mari anak-anak semuanya menyimak video Gemari dengan sungguh-sungguh ya supaya kita bisa mengerti. Ayo cekidot. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Kabar bahwa Yesus ada di rumah itu tersebar kemana-mana. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun sudah penuh orang. Sementara Yesus memberitakan firman di dalam rumah, di luar ada 4 orang yang datang menggotong seorang lumpuh untuk dibawa pada Yesus. Awalnya, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu sampai kepada Yesus karena terhalang orang banyak. Lalu, mereka memutuskan untuk membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka pun menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Melihat hal itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkata dalam hatinya, "Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan,
dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, Yesus melanjutkan perkataannya kepada orang lumpuh itu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi takut, lalu memuliakan Allah, karena mereka telah melihat betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video Gemari tadi. Jangan lupa kalian isi kuisnya ya. Oke? Yuk, kita mau lanjut lagi. Kita mau angkat sebuah pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kembali lagi kita angkat pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anakku, melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kita bahwa milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Ya, anak-anak, kita juga akan mendengarkan pengumuman berikut ya. Ini pengumumannya. Yang pertama, ada teman kita yang berulang tahun ternyata. Siapakah dia? Jreng jreng jreng. Yaitu saudara, yaitu anak kita Michael. Michael, selamat ulang tahun. Michael, selamat ulang tahun. Sehat-sehat, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati ya. Pengumuman yang berikutnya, yaitu apakah dia? Nah, ini nih ya. Ada lomba foto terbaik menyambut Natal. Ya. Nah, ini ya, minggu kemarin juga sudah disampaikan. Jadi, untuk merayakan Natal tahun ini, kita akan ada perlombaan, yaitu foto yang terbaik. Nah, nanti anak-anak akan buat fotonya atau didesain sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan jangan lupa hasil fotonya itu kirim ke Kak Desi dan juga Kak Jema. Oke? Cepat-cepat kirim ya, karena foto ini akan dinilai dan paling lambat itu tanggal 5 Desember harus segera
distorkan, dikumpulkan ya sama Kak Desi dan juga Kak Jema nanti. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Meski di rumah tuh nggak dilihat sama guru-guru sekolah minggu, sama om dan tante, tapi anak-anak ayo dong siapkan persembahannya yang terbaik ya. Titipin sama mama atau sama oma kita, nanti akan diserahkan kepada Kak Desi atau Kak Jema. Mari kita persiapkan persembahan kita dan sekaligus kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari sambil persembahan dijalankan dan kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau angkat sebuah pujian. Ku ingin mendengar cerita tentang perbuatannya Allah. Anak-anakku sekalian, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah dengan sungguh-sungguh, supaya kita mengerti, memahami apa maksud Tuhan. Mari siapkan telinga kita, siapkan hati kita mau fokus, mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan boleh disenangkan. Bapa, kami juga berdoa buat teman kami, Michael yang berulang tahun. Engkau berkati Michael Tuhan, berikan dia sehat, panjang umur, bahagia, sukses, berhasil, beruntung, semua yang terbaik buat Michael Tuhan. Berkati Michael di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Kau juga berkati orang tuanya, adik-adiknya. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupannya. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati
kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah juga kami menjadi orang-orang yang taat ya Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami juga mau mempersiapkan diri kami, memberikan foto yang terbaik di dalam lomba kali ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh ibadah kami, seluruh kegiatan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, seneng banget hari ini kita dikasih kesempatan untuk boleh dengerin lagi firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang pastinya bakalan bikin kita jadi orang yang lebih baik lagi ya. Nah, kalau tadi udah puji-pujian, semuanya udah bergerak ya badannya. Nah, sekarang kita mau duduk manis, duduk yang baik, duduk tertib ya. Nggak ada yang sambil makan, nggak ada yang sambil minum, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan yang bakalan Kak Indra sampaikan gitu ya pagi hari ini? Nah, sebelumnya kita bakalan berdoa dulu ya, biar Tuhan sertai kita supaya apa yang disampaikan kita bisa ngerti ya. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan boleh kasih kami kembali kesempatan untuk boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh ajarkan kami lagi Tuhan untuk boleh duduk diam, duduk manis di hadapan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Indra, anak-anak boleh mengerti, anak-anak boleh mendapatkan pemahaman yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, coba Kak Indra mau remind nih firman Tuhan minggu-minggu lalu ya. Tentunya adik-adik nggak pernah bolos kan untuk ibadah online-nya ya. Kalau minggu kemarin siapa yang bawain firman? Ada Ibu Helen ya. Ada Ibu Helen. Sebelumnya siapa? Sebelumnya ada Kakak Arnika ya. Kak Arnika itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak bawain firman Tuhannya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Lalu minggu kemarin ada Bu Helen ya. Bu Helen firman Tuhannya itu tentang Yesus dicobai di padang gurun ya. Adik-adik mesti ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak, om, dan tante dari minggu ke minggunya ya. Karena firman Tuhan itu akan berkesinambungan gitu ya. Nah, saat ini, hari ini, pagi ini, siang ini Kak Indra mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus datang ke Nazaret. Nah, ngapain sih Tuhan Yesus datang ke Nazaret ya? Tuhan Yesus ngapain ya datang ke Nazaret? Nah, Kak Indra mau ceritain ya, ngapain aja Tuhan Yesus di sana gitu. Ada tujuannya kah? Ada maksudnya kah? Pastinya ada dong ya. Nah, sebelumnya kita mau bacain firman Tuhan di Lukas 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang nih ke Nazaret, tempat Tuhan Yesus dibesarkan ya. Nah, itu tuh tepat pada hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke sana, lalu masuk ke rumah ibadat atau disebut dengan sinagog ya. Tuhan Yesus masuk ke sana untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sinagog itu adalah tempat ibadah ya, tempat ibadah. Ke sana Tuhan Yesus mau berkhotbah gitu. Nah, khotbahnya apa? Yuk kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita, yuk semuanya dibuka Alkitabnya. Nggak ada yang cuman lihat layar doang ya, tapi kita mau baca firman Tuhan. Nih, Kak Indra, ada Alkitabnya ya. Ayo semuanya buka Alkitabnya di Lukas 4 ayat yang kita mau bacanya di ayat yang ke-18 ya. Oh, Kak Indra akan mulai di ayat yang ke-17 aja deh ya. Ayat yang ke-17 semuanya konsentrasi ke Alkitabnya masing-masing ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, kepadanya ini adalah Tuhan Yesus waktu mau berkhotbah ya. Jadi di situ Tuhan Yesus dikasih kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibuka oleh Tuhan Yesus, ia menemukan ayat ya atau nas
di mana ada tertulis demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat yang ke-22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ayat yang ke-27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, adik-adik, di sini tuh ternyata Tuhan Yesus itu datang ke sinagog untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat orang-orang Nazaret tahu kalau ada Tuhan Yesus yang bakalan datang, mereka tuh senang, ya, antusias, ya. Mereka sangat antusias, ya. Bagaimana tanggapan orang pada saat mendengar khotbah Yesus, ya? Pada saat mereka mendengarkan khotbah Yesus, bahkan sebelum nih masih dengar-dengaran, Yesus bakal datang nih, Yesus bakal datang. Mereka sangat antusias dan kagum, ya. Nah, di situ apa sih yang membuat mereka antusias dan kagum dengan kedatangan Tuhan Yesus ke sinagog ini, ya? Karena mereka bangga, ya. Karena mereka bangga ada pemuda, yaitu Yesus sendiri, dari kota mereka yang sudah terkenal di kota-kota lain. Terkenalnya itu kenapa sih? Ya, terkenalnya karena Tuhan Yesus itu karena dia tuh pintar mengajar firman Tuhan dan banyak mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kota-kota lain. Nah, jadi kan mereka itu bangga, wah ini dari kota kita nih. Nah, begitupun dengan kita kan kadang bangga ya, dari Bandung tuh mengharumkan nama Bandung misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang di situ tuh bangga banget ketika Tuhan Yesus sampai di kota Nazaret lalu menyampaikan firman Tuhan, lalu menceritakan firman Tuhan dengan kata-kata yang indah. Nah, mereka tuh sangat kagum ya. Mereka bangga gitu. Dari tanah Nazaret, dari tanah kelahiran mereka, ada seorang pemuda yang pintar berkhotbah, sudah banyak menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mukjizat di kota-kota lain. Nah, seperti itu ya. Mereka sangat antusias nih, lihat gambarnya. Mereka sangat antusias mendengar khotbah Tuhan Yesus. Ya. Yang mendengar itu nggak cuma bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, ya. Bapak-bapak, dari semua masyarakat mereka tuh antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke kota Nazaret, ya. Nah, lalu setelah mereka mendengar khotbah tersebut, lalu dari isi firman Tuhan yang disampaikan, apa tanggapan dari jemaat-jemaat yang ada di situ yang pada saat mendengarkan ya? Bagaimana tanggapan orang-orang pada saat Yesus menyatakan bahwa dia juru selamat yang dijanjikan itu? Tadi kan Tuhan Yesus itu membacakan kitab Yesaya ya, pada saat firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan di sana itu, Tuhan Yesus tuh mengambil nas Yesaya ya, dibilang bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, pada saat
jemaat ngedengerin itu, ya, mereka itu marah. Mereka itu gak terima kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Sang Juru Selamat, ya, atau menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang diurapi Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar, ya. Mereka tuh menolak. Nah, mereka itu marah, ya, terlihat dari bentuk raut mereka. Jadi pada saat mereka antusias tadinya mendengarkan firman Tuhan, tapi pada saat Tuhan Yesus bilang bahwa mengakui dirinya sebagai juru selamat dan orang yang diurapi atau juru selamat yang diutus Allah yang menggenapi nubuat dari kitab Yesaya, orang-orang semua jadi pada ngomongin, wah, pada sibuk, pada ribut, ya. Di dalam sinagog itu mereka semua pada ribut ngomongin, kenapa dia tuh ngomongnya kayak gitu? Dia kan anaknya Yusuf, gitu ya. Dia kan anak Yusuf, gitu. Nah, mereka semua nggak percaya, mereka semua menolak dan marah, ya. Mereka itu nggak setuju kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang diutus Allah untuk menggenapi kitab Nabi Yesaya itu, ya. Wah, jangan-jangan ini sesat, ya, seperti itu, ya. Mereka nggak terima, akhirnya mereka marah dan mereka membawa Yesus ke tebing yang tinggi, ya. Mereka membawa Yesus untuk ke tempat yang tinggi, ya, ngusir gitu dari mereka tuh bareng-bareng bawa Yesus keluar dari sinagog itu, lalu membawanya ke tempat yang tinggi, ya. Ke tempat yang tinggi tadinya tuh mau dijatuhkan gitu, ya, suruh mau melemparkan, ya. Di ayat yang ke-29 mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, ya. Nah, di situ mereka marah. Kenapa sih mereka marah, ya? Padahal tadinya mereka seneng nih, bahkan antusias ngedengerin khotbah Tuhan Yesus, ya, karena mereka itu nggak percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, ya. Bahkan mereka itu mengusir Tuhan Yesus dari situ dan mau melemparkan Tuhan Yesus dari tebing yang tinggi, ya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang udah Kak Indra sampaikan ini, ya? Kita ini anak-anak Tuhan, ya. Kita ini anak-anak Allah yang mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi, kita ini jangan menjadi orang-orang yang seperti jemaat yang ada di Nazaret itu, ya. Mereka mau antusias dengerin firman Tuhan dari Tuhan Yesus, tapi mereka nggak mau percaya isi kabar baik yang Tuhan Yesus sampaikan, ya. Nah, disayangkan banget, ya, kalau misalnya mereka itu hanya antusias, hanya bangga sama Tuhan Yesusnya. Wah, ini nih orang dari kota kita nih, kita bangga banget ada orang yang jago firman, bisa menunjukkan mukjizat di kota-kota lain, gitu, ya. Nah, mereka hanya sukanya sebatas itu doang, fansnya hanya sukanya sebatas itu doang. Tapi untuk meyakini dari diri mereka bahwa Yesus adalah juru selamat, ternyata itu tidak ada di diri mereka, ya. Mereka hanya meyakini bahwa Yesus hanya anak dari Yusuf, gitu, ya. Tidak meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat orang-orang yang sudah Tuhan nubuatkan lewat kitab Yesaya. Nah, kita jangan jadi seperti orang-orang itu, ya. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, ya. Kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Kita tentunya lewat firman Tuhan yang sudah diajarkannya, kita kan udah ikut sekolah minggu itu kan udah lama, ya. Kita terus diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya. Jadi kita itu firman Tuhan tuh jangan cuma didengar, tapi kita nggak percaya isinya, ya. Tiap minggu kita dengerin firman Tuhan, tapi kita tidak meyakini, gitu, ya. Tidak tahu bahkan, ya. Tapi kita itu setiap minggu dengerin firman Tuhan, dikasih tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, ya. Nah, oleh sebab itu bahkan Tuhan Yesus tuh bilang gini, ya, pada saat lagi firman itu, bahkan Tuhan Yesus bilang, maksudnya jemaat-jemaat di situ tuh bilang bahwa coba tunjukkan mukjizat atau misalnya
ya untuk bisa dilakukan seperti kamu melakukan mukjizat-mukjizat di kota-kota lain. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat seperti di kota-kota lain ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini tuh cuman pengennya tahu doang, kepo doang gitu, tapi tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat ya. Nah, tadi Tuhan Yesus tuh pasti mau melakukan yang terbaik buat kita. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya kita. Jadi kita jangan jadi jemaat yang cuma berdoa doang, Tuhan minta tolong ini, tapi kita nggak meyakini bahwa pertolongan itu memang yang mengadakannya sendiri adalah Tuhan Yesus ya. Nah, kita jangan jadi jemaat yang seperti orang-orang yang ada di Nazaret tadi ya, adik-adik ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rajin baca firman Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan, karena kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup ya, yang menebus dosa-dosa kita ya. Nah, sekarang kita mau dengerin, kita mau ayat mas ya. Ayat mas kita diambil di Lukas 4 ayat yang ke-8b. Apa itu? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Kita ulangi lagi, Lukas 4 ayat yang ke-8b. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Jangan lupa ayat masnya dihafalin. Oke. Nah, firman Tuhan sampai di sini ya. Tadi apa aja yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu adalah bahwa Tuhan adalah juru selamat kita ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang Allah utus secara langsung lewat Nabi Yesaya ya. Nah, terus kita pun harus menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Sepenuhnya menyerahkan diri, menyerahkan segala sesuatu yang kita gumulkan, yang kita rindukan gitu, sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, hanya bergantung kepada Tuhan Yesus ya, dan kita juga hanya menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Gitu ya adik-adik ya. Jangan lupa ayat masnya dihafalin ya. Di Lukas 4 ayat 8b ya. Diingat-ingat lagi ayat mas yang minggu kemarin, Kak Arnika, Ibu Helen. Nah, adik-adik harus ingat ya. Oke. Nah, firman Tuhannya selesai. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan kita siang hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Tuhan boleh menyertai berlangsungnya ibadah online dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami gak mau jadi jemaat-jemaat yang seperti orang-orang Nazaret tadi yang menolak bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kami yang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan seluruh keluarga kami ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya menjadi juru selamat buat kami saja, tetapi menjadi juru selamat buat orang tua kami, buat saudara kami, buat keluarga besar kami, bahkan untuk seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mau Tuhan menjadi juru selamat dalam kehidupan kami ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu melakukan yang baik, selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Pertemukan kami juga kembali Tuhan, walaupun secara online di ibadah-ibadah kami berikutnya ya Bapak, dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sungguh terpuji namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Yesus berkati teman-teman Oya sama Cikgu Oya. Sehat semuanya dan panjang umur. Dijauhkan COVID-nya ya. Gu Oya bisa ngajarin Oya lagi. Makasih Tuhan Yesus, amin.
Mari kita berdoa teman-teman. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu sepanjang akan melalui. Adanya bersyukur di sini masih diberi kesempatan untuk melayani nama Engkau dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus, ada berdoa untuk bangsa Indonesia dan presidennya. Berkatilah Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin supaya mereka bisa memimpin negara Indonesia dan bisa membuat rencana yang lebih baik. Dan berkatilah bangsa ini supaya takut akan Allah dan berkatilah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin supaya mereka sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus ada berdoa dan mengucap syukur. Amin.